Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Alhamdulillah, semoga adik-adik baik-baik saja dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini di masa pandemi COVID-19 ini kita disarankan atau kita harus di rumah saja. Jadi karena kita harus di rumah saja, biar kakak yang bercerita di sini dan adik mendengarkan di rumah saja. Baik, kakak akan menceritakan sebuah cerita dari buku Muhammad Teladanku, Rasul yang Dicintai, dari tim Syamil Books, buku yang ke-14. Baiklah, di sini kakak akan bercerita di halaman 54. Baiklah, selamat mendengarkan. Adik-adik tersayang, selain memberi pesan dan nasihat serius, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat pandai bercerita. Apa yang Rasulullah kisahkan selalu memesona hati sekaligus mengandung pelajaran. Para sahabat sangat menyukai cerita Rasulullah yang bisa mengusir jenuh dan mencairkan kebekuan hati. Rasulullah bersabda, "Telinga kita seringkali merasa muak, maka perdengarkanlah syair-syair dan cerita-cerita kalian." Mari adik-adik tersayang, kita dengarkan beberapa cerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa sebelum kenabian, hiduplah 3 orang Yahudi yang amat sengsara. Mereka dijauhi orang karena keadaan masing-masing yang menyedihkan. Yahudi pertama berpenyakit kusta, yang kedua berkepala botak, dan yang ketiga buta. Tidak bisa dikatakan beriman seorang hamba sebelum ia diuji oleh Allah dengan kesulitan atau kebahagiaan. Maka Allah mengutus malaikat kepada ketiga Yahudi itu untuk menguji mereka. Malaikat utusan itu mengubah diri menjadi seorang laki-laki berpakaian bersih dan mendatangi penderita kusta. "Hal apa yang paling kau cintai?" tanya malaikat. "Kulit yang halus dengan warna yang bagus dan kesembuhan dari penyakit yang menyebabkan orang-orang membenciku." Malaikat mengusapkan tangannya dan sembuhlah si penderita kusta. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Harta apa yang paling engkau sukai?" "Unta," jawab Yahudi yang kini berkulit halus itu penuh harap. Maka malaikat memberinya seekor unta betina yang sedang mengandung sambil berkata, "Semoga Allah memberkatimu dengan pemberian ini." Kemudian malaikat datang dan menyembuhkan Yahudi botak. Setelah rambut tebal dan halus tumbuh di kepalanya, malaikat memberinya seekor sapi yang sedang mengandung dan mendoakan keberkahannya. Begitu pula, malaikat juga menyembuhkan mata si buta dan membuatnya kembali bisa melihat warna-warni di dunia ini. Kemudian sesuai dengan permintaan orang itu, malaikat memberinya seekor kambing yang sedang mengandung dan mendoakan keberkahannya. Kemudian, ketiga hewan pemberian itu melahirkan, dan dalam waktu yang tidak beberapa lama, unta, sapi, dan kambing itu telah memenuhi padang gembala. Hal itu berkat doa si malaikat dan kesabaran 3 orang Yahudi itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat mereka tengah menderita. Maka kini Allah ingin menguji rasa syukur ketiganya saat mereka tengah dilimpahi karunia. Malaikat pun diutus lagi. Tetapi kali ini ia menyamar menjadi penderita kusta.
kepada si pemilik unta. Malaikat mengibah, "Aku adalah musafir malang yang kehabisan bekal perjalanan. Atas nama Zat yang telah memberimu kulit indah dan harta berupa unta, aku mohon diberi sedikit bekal untuk meneruskan perjalanan." "Tidak, permintaanmu terlalu banyak," tolak si pemilik unta. "Bukankah dulu engkau penderita kusta yang fakir dan dikucilkan orang, lalu Allah menolong dan menganugerahimu?" tanya malaikat. "Aku adalah orang berharta, dan aku mewarisi harta ini dari orang kaya pula," bantah si pemilik unta sambil membusungkan dada. Malaikat pun akhirnya berkata, "Seandainya engkau berdusta, Allah akan mengembalikanmu seperti dahulu." Setelah itu, malaikat menyamar menjadi laki-laki botak dan mendatangi si pemilik sapi. "Berilah aku bekal perjalanan atas nama Zat yang telah memberimu rambut yang indah dan harta berupa sapi yang melimpah." Namun, si pemilik sapi sudah berubah menjadi angkuh dan kikir. Ia menolak permintaan itu dan malaikat pun mengatakan hal yang sama. "Seandainya engkau berdusta, Allah akan mengembalikanmu seperti dahulu." Malaikat pun menyamar kembali menjadi pengemis buta dan mendatangi si pemilik kambing untuk meminta belas kasihan. Nah, berbeda dengan kedua temannya ini, si pemilik kambing tersenyum dan berkata, "Sungguh dahulu aku buta sepertimu, lalu Allah mengembalikan penglihatanku serta memberiku harta yang banyak. Maka ambillah apa yang kau kehendaki dari hartaku. Sungguh aku tidak akan berkeberatan demi ridho Allah yang maha perkasa dan maha mulia." Maka malaikat menjawab, "Milikilah hartamu itu. Sesungguhnya Allah hanya ingin menguji kalian bertiga. Allah telah meridhoimu dan memurkai kedua temanmu." Nah, itulah cerita yang dikisahkan oleh Rasulullah. Jadi intinya adalah ketika kita dilimpahkan rizki, dilimpahkan kenikmatan yang besar oleh Allah, jangan sekali-kali kita lupa, jangan sekali-kali kita kikir, jangan sekali-kali kita tidak memperdulikan. Akhirnya kita menjadi tidak pandai untuk bersyukur. Nah, itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau adik-adik memiliki harta, diberikan rezeki yang banyak, ingat, jangan lupa itu semua pemberian Allah. Maka sisihkanlah sebagian harta adik-adik untuk disedekahkan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sedikit cerita dari buku yang sudah kakak bacakan. Terima kasih adik-adik. Semoga ceritanya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.